Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa seperti biasanya. Ustaz pimpin. Abada a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'alu Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik anak-anak, Ustadz absen hari ini. Adakah yang tidak masuk di kelas 5B hari ini? Ada siapa? Siapa? Franda saja yang tidak masuk ya. Yang lainnya masuk semua ya. Hanya Franda bagi yang tidak masuk pada hari ini ya. Baik anak-anak, di minggu yang lalu kalian sudah banyak belajar tentang Quran surah sebelum Al-Adiyat, dan hari ini kita belajar tentang surah Al-Adiyat. Oke, sebelum kita masuk dalam surah Al-Adiyat, Ustaz tanya dulu. Oke, Ustaz tanya dulu. Ada yang tahu nggak apa itu arti dari surah Al-Adiyat yang sudah membaca mungkin? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak tahu. Ya, oke. Surah Al-Adiyat berarti kuda yang berlari kencang. Ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, masih pertanyaan pemantik ini. Ya. Pertanyaan yang kedua, surah Al-Adiyat itu menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu? Tentang apa? Oke, masih banyak yang belum tahu ya. Seperti apa surah Al-Adiyat dan di dalamnya seperti apa ya. Kemudian termasuk surah yang beberapa dalam Al-Quran ya, masih ingat? Atau masih sudah tahu nggak? Sebelumnya sudah baca nggak? Belum? Oke, kalau belum, perhatikan dengan baik pembelajaran kali ini, karena Ustaz akan menjelaskan seperti apa isi kandungan dan juga cara membacanya ya, bahkan apa saja itu yang termasuk dalam surah Al-Adiyat itu akan Ustaz jelaskan pada hari ini. Jadi perhatikan dengan baik ya pembelajaran hari ini. Oke, sebelum Ustaz masuk dalam pembelajaran surah Al-Adiyat, ini Ustaz berikan asesmen awal atau soal awal sebelum kalian masuk ke dalam materi ini. Ustaz bagikan sebelum kalian nanti masuk dalam materi ini. Ustaz sudah bagikan untuk asesmen awal ya. Silahkan dijawab terlebih dahulu dan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai ya mengerjakan asesmen awalnya. Oke, Ustaz lanjutkan. Ya, Ustaz lanjutkan pada materi pembelajaran surah Al-Adiyat.
Al-Adiyat. Ustaz jelaskan dulu. Setelah nanti ini masuk sudah kegiatan inti, Ustaz jelaskan dulu. Ya, perhatikan di layar yang ada di depan. Setelah itu nanti ya, setelah itu nanti Ustaz akan bagi kelompoknya dan Ustaz pilih ketua kelompoknya. Oke, paham ya? Oke. Surah Al-Adiyat ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu peserta didik mampu melafalkan surah Al-Adiyat dengan tajwid yang benar. Jadi kalian itu tujuannya untuk kalian bisa melafalkan. Ini bisa melafalkan sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis arti kata-kata dalam surah Al-Adiyat serta isi kandungannya secara tekstual dan kontekstual. Jadi diharapkan kalian juga mampu mengerti apa yang terkandung dalam isi surah Al-Adiyat maupun arti. Ya, oke. Selanjutnya, oke, pengenalan surah Al-Adiyat dari asal namanya. Surah ini ya dinamai Al-Adiyat yang berarti kuda yang berlari kencang ya. Jumlah ayatnya itu terdiri dari 11 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Maksudnya dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota. Next, arti kata, nah ini tadi masuk tujuan belajar. Arti kata dalam surah Al-Adiyat yang pertama, Al-Adiyat ya, kuda yang berlari kencang menunjukkan kekuatan dan kecepatan. Kalau Tayyibat itu kuda yang baik menunjukkan karakter kuda yang mulia dan bernilai. Yudhilna itu memasukkan menunjukkan peran kuda dalam peperangan. Tentang kuda. Okay, next. Kalau tadi arti dari kata-kata ya, sekarang isikan dalam surah Al-Adiyat secara tekstual. Yang pertama, surah ini menggambarkan kehebatan kuda perang yang berlari kencang dalam peperangan. Yang kedua, kuda-kuda itu digambarkan sebagai kuda yang baik atau thayyibat dan mampu memasukkan yudhilna ini ke dalam medan perang. Jadi kuda ini yang digunakan dalam medan perang ya, dalam surah Al-Adiyat. Yang ketiga, surah ini menekankan tentang pentingnya kerja keras, pantang menyerah dan tekad kuat dalam meraih kemenangan. Jadi secara harfiah atau tidak tertulis memang kuda perang ini digambarkan seperti seseorang itu yang tidak mudah menyerah. Ya. Kalau dalam bahasanya itu optimis, tidak selalu pesimis ya. Contoh, kalian mau ujian nilai baik, ya kalian optimis, kalian bekerja keras. Jangan malah pesimis, ya bagus, nanti nilaiku 60, gak apa-apa. Itu namanya pesimis, gak ada usahanya. Nah dalam surah Al-Adiyat ini digambarkan pentingnya untuk manusia itu selalu berusaha. Ustadz bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok karena kalian terdiri dari 16 anak ya. Sebagai 4 kelompok. Yang pertama, dari kelompok pertama Ustadz pilih yang sebagai ketuanya Yusuf ya. Di kelompok yang kedua Ustadz pilih ketua kelompoknya Tara. Yang ketiga, kelompok ketiga Ustadz pilih ketua kelompoknya yakni Altaf. Di kelompok 4 Ustadz pilih ketua kelompoknya yakni Aziz. Oke, kita sudah masuk materi dan sudah Ustadz jelaskan tentang surah Al-Adiyat. Setelah ini kalian akan melafalkan surah Al-Adiyat dari setiap kelompok dan ketua kelompoknya. Silakan untuk melafalkan surah Al-Adiyat. Ustadz bagikan dari kelompok pertama. Oke. Nah, di sana ada tulisan hafal dan belum. Insya Allah di kelas ini sudah hafal semua ya. Dan jika sudah hafal, silakan dicentang semuanya. Oke. Bahwa di kelas ini sudah hafal semua surah Al-Adiyat. Oke.
Untuk ayat pertama, silakan dibacakan lafalnya oleh kelompok pertama. Silakan, Mas Yusuf berdiri dulu. Ya, dibacakan ayat pertama. Dilanjutkan sebelahnya ayat kedua. Berdiri. Ayat kedua. Lanjutkan. Ya, oke. Sudah semua ya. Sudah semua untuk membaca pelafalan dari surah Al-Adiyah. Oke, dari masing-masing kelompok. Sekarang silahkan untuk Ustaz bagikan dan berdiskusi dengan kelompoknya tentang memahami isi kandungan dari surah Al-Adiyah. Sudah selesai waktu diskusinya ya. Kita lanjutkan. Oke, berdiri semuanya. Dari hasil diskusi ya, yang sudah kalian diskusikan, silakan ketua kelompok untuk memberikan penjelasan terkait hasil diskusi kalian tentang isi kandungan dari surah Al-Adiyah dari kelompok yang pertama. Oke, tepat sekali. Jadi dalam surah Al-Adiyah itu Allah memberikan penjelasan tentang manusia yang ingkar ya, akan kenikmatan yang sudah Allah berikan. Duduk kembali ketuanya. Ya. Alhamdulillah kalian sudah banyak belajar dan berdiskusi secara kelompok ya. Jadi memang untuk refleksi hari ini ya, untuk refleksi hari ini kalian itu sudah mempelajari tentang surah Al-Adiyah ya. Kalau dalam artinya itu tentang apa tadi? Arti Al-Adiyah? Kuda yang berlari kencang. Benar sekali. Dan isi kandungan dalam surah Al-Adiyah itu apa tadi? Orang yang cinta harta berlebihan dan orang yang kufur nikmat. Jadi orang yang kufur nikmat itu tidak bersyukur atas pemberian yang Allah berikan. Ustadz bagikan untuk asesmen akhirnya. Oke, silakan dikerjakan asesmen akhirnya. Dan silakan ditulis di dalam asesmen akhir dalam LKPD. Oke, sudah selesai ya untuk mengerjakan LKPD dan juga asesmen akhirnya. Ya. Nanti akan Ustadz nilai dan akan Ustadz koreksi ya, apakah sudah baik ataupun masih perlu perbaikan dalam penulisannya maupun dalam isi dari kandungan dari surah Al-Adiyah. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Insyaallah sudah paham semuanya ya tentang surah Al-Adiyah. Oke. Kalau sudah ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz tutup. Mohon maaf kurang lebihnya dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.